Selamat siang Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Rita Derianti Atunis, NIM 102/2020-0017. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Nah, di sini Erik Erikson meyakini bahwa setiap tahap dalam perkembangan psikososial adalah penting. Ia memberi penekanan khusus pada perkembangan identitas ego, perasaan terhadap identitas pribadi, terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain, dan membantu sebagai tuntunan tindakan, keyakinan, dan perilaku sepanjang masa. Nah, di sini teori perkembangan Erikson itu terdiri dari 8 tahap. Nah, yang pertama itu bayi lahir 18 bulan. Tahap pertama teori perkembangan psikososial adalah yang paling penting bagi kehidupan manusia. Pada fase ini konflik akan berpusat pada kepercayaan atau truth events mistruth. Artinya peran orang di sekitarnya sebagai pengasuh sangatlah krusial. Nah, yang kedua adalah anak-anak 2-3 tahun. Memasuki tahap kedua, bayi sudah tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki kendali diri lebih besar. Nah, tak hanya itu, anak juga mulai mandiri. Fase potty training cukup krusial untuk melatih fase autonomi fans and debut ini. Nah, yang ketiga, usia prasekolah 3-5 tahun. Di tahap ini, anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Jika berhasil melatihnya dengan baik, maka anak akan merasa senang. Yang keempat, usia sekolah 6-11 tahun. Lewat interaksi sosial, anak mulai merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu. Pada usia sekolah ini pula, mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Di fase industri fans inferiority ini, yang berhasil melatihnya akan merasa kompeten, sebaliknya yang gagal akan merasa inferior. Yang kelima, remaja 12-18 tahun. Fase selanjutnya adalah identity fence role confusion, yaitu saat remaja mencari jati diri yang akan berpengaruh pada kehidupannya dalam jangka panjang. Nah, remaja yang berhasil akan konsisten dengan dirinya, sementara yang gagal akan merasa bingung tentang jati dirinya. Tahap keenam yaitu awal dewasa 19-40 tahun. Fase intimate isolation berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang. Nah, yang fase ketujuh dewasa 40-65 tahun. Berada di fase dewasa, seorang tentu ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya berguna. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna. Sebaliknya, jika gagal, akan merasa tidak berguna. Yang terakhir yaitu tahap ke-8 yaitu kematangan 65 tahun sampai meninggal dunia. Inilah tahap ketika seorang melakukan refleksi pada apa yang dilakukannya semasa muda. Jika merasa puas dengan pencapaiannya, maka akan muncul rasa cukup. Hasil akhir dari fase ini adalah kebijaksanaan atau wisdom. Nah, mungkin ini sedikit dari materi kedua yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Salam untuk kita semua.